Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan sayyida syuhur wa anzala fihil Qur'an hudalil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku, sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar diri yang dulu mengaku rindu dengan Ramadan? Apa kabar diri yang di awal-awal kemarin, beberapa hari kemarin menyatakan bahagia menyambut Ramadan? Kalau rindu itu benar, kalau bahagia itu benar, bukankah seharusnya di hari-hari ini kita menjadi orang yang sibuk? Sibuk dalam rangka membangun kedekatan kita dengan Allah. Sibuk dalam rangka mengisi Ramadan dengan perilaku-perilaku amal-amal soleh yang akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rindu dan bahagia yang kita ucapkan kali ini terbukti. Mudah-mudahan kita benar-benar merealisasikan kerinduan dan kebahagiaan bersama Ramadan itu dalam upaya peningkatan pribadi kita yang lebih baik. Saudaraku, sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menjadi satu momentum penting untuk bagaimana kita meningkatkan diri kita menjadi kualitas pribadi yang lebih baik. Ada banyak faktor di mana Ramadan itu sangat mendukung proses perbaikan diri kita. Yang pertama, kita memahami ada pembatasan terhadap aktivitas syaitan. Kita aja Ramadan usufidati syayatin, ya. Di akhir riwayat hadis mengatakan usufidati syayatin, di mana ada redaksi bahwa pembatasan atau perbelengguan terhadap setan-setan yang biasa mengganggu kita, menggoda kita, membisikkan kita untuk melakukan keburukan atau menghindari kebaikan. Ini ada pembatasan. Maka sudah seharusnya dengan pembatasan aspek-aspek negatif yang ada di dalam diri kita, kita harusnya lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Yang kedua adalah Ramadan membuat manusia, umat muslim khususnya, seolah-olah terrekayasa untuk menjadi baik. Yang sebelumnya mungkin berat sekali untuk beribadah, tiba-tiba semuanya bersemangat sekali beribadah. Sholatnya, ya puasanya, kemudian bagaimana membangun hubungan sesama manusia, tiba-tiba semuanya menjadi baik. Apalagi nanti di akhir, kita saling bermaaf-maafan. Maka dua hal ini, di mana pembatasan terhadap aktivitas syaitan maupun dengan banyaknya orang di sekitar kita yang berbuat baik, harusnya jadi momentum penting dan momentum yang memudahkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabatku, saudaraku, sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal bahwa ketika kita sudah mengitikatkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ada banyak hal tentu yang harus kita perhatikan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengisyaratkan betapa pentingnya memahami kekurangan diri sendiri atau aib diri sendiri sebelum kita melangkah untuk melakukan upaya perbaikan diri. Nah, di sini seni dan kesulitannya. Di mana seringkali kita mudah sekali melihat kekurangan orang lain, tapi di satu sisi seringkali kita sulit sekali melihat kekurangan diri kita sendiri. Maka ada pepatah yang mengatakan, semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata kita tidak kelihatan. Maka ini satu ironi. Dan Ramadan menjadi satu momen penting bagaimana kita bermuhasabah untuk melihat dalam diri kita, aib kita, kekurangan kita, maksiat-maksiat yang seringkali kita lakukan. Ini perlu kita akui di hadapan Allah. Kita bertaubat kepada Allah, kemudian beriktikad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kadang kita kesulitan tadi untuk menemukan kekurangan-kekurangan itu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan perlu rasanya memang kita berhadapan dengan guru kita, orang-orang yang tahu betul sebenarnya kekurangan kita ada di mana. Guru kita, atau bahkan beliau mengatakan kita perlu membangun relasi dengan orang-orang atau sahabat-sahabat yang mampu jujur kepada kita. Tidak banyak seperti ini. Banyak orang yang mengatakan baik-baik kitanya saja, tapi perlu kita cari orang-orang yang memang mampu berkata jujur, apa sih sebenarnya kekurangan kita, dan itu jadi hal penting untuk evaluasi diri kita. Bahkan gak hanya sahabat, beliau juga berpesan, perlu juga kita cari orang-orang yang memang menurut kita kayaknya dia gak suka sama kita, atau dia mungkin benci sama kita, atau kasarnya mungkin dia musuh kita. Kita perlu memperhatikan kalimat-kalimatnya, barangkali memang apa yang mereka sampaikan adalah fakta, kekurangan kita, aib-aib kita, yang perlu memang kita perbaiki untuk jadi yang lebih baik.
Saudaraku, sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak aspek yang memang tentu perlu kita perbaiki dalam diri kita, dari aspek ibadah kita khususnya, bagaimana kita membangun kedekatan kepada Allah. Ramadan ini jadi momen yang pas. Kemudian kita juga bagaimana membangun hubungan dan manusia. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kita diminta untuk menjadi hamba Allah yang ringan untuk berbagi. Dan Ramadan jadi momen yang pas karena banyak sekali keutamaan atau fadilah yang akan kita dapatkan ketika Ramadan. Tapi bukan berarti ketika di luar Ramadan semuanya berhenti, tidak. Tapi Ramadan melatih kita ketika nanti setelah Ramadan selesai, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu mampu dilanjutkan dengan yang lebih baik. Kemudian wal kaziminal ghaiz, kita menjadi hamba Allah yang mampu menahan amarah. Nah, ini tidak mudah, saudaraku yang dirahmati Allah. Beberapa waktu yang lalu saya mengendarai kendaraan motor, ya, kemudian singgah di sebuah lampu lalu lintas. Kemudian pada saat itu lampu merah, kemudian banyak sekali motor yang berada di lampu merah itu. Tiba-tiba ada bus Transjakarta yang lewat karena mungkin lampunya hijau duluan di jalur busway tersebut. Bus itu lewat, tiba-tiba airnya menyiprat ke kami yang ada di pengendaraan motor. Satu fakta yang saya dapati saat itu adalah tidak nampak wajah amarah, berteriak, mengumpat dan sebagainya. Tapi Ramadan mendidik mereka, ya. Pada saat itu saya melihat mereka hanya sedikit kaget, kemudian saling menatap dan tersenyum bahkan tertawa bersama. Ini buah daripada Ramadan, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas. Kemudian di momentum Ramadan kita juga diminta untuk menjadi hamba yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah saat ini kita sibuk meminta ampunan kepada Allah? Dan bukankah kalau kita sibuk minta ampunan kepada Allah, kita juga layak dan harusnya kita memberikan maaf kepada hambanya Allah yang minta maaf sama kita. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik di momentum Ramadan ini, agar Ramadan selesai kita menjadi hamba yang lulus, menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.